D1B1225 sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yustira dengan NIM D1B12227 sebagai presentator pertama. Perkenalkan, nama saya Irma Sani dengan NIM D1B12239 sebagai presentator kedua. Perkenalkan, nama saya Nur Kasmi dengan NIM D1B12218 sebagai presentator ketiga. Perkenalkan, nama saya Dana Risandi dengan NIM D1B12256 sebagai presentator keempat. Perkenalkan, nama saya Siti Sarina dengan NIM D1B12246 sebagai presentator kelima. Perkenalkan, nama saya Subayuni Yunani dengan NIM D1B12262 sebagai presentator keenam. Perkenalkan, nama saya Dewi Cemurif dengan NIM D1B1322252 sebagai presentator yang terakhir. Baiklah, langsung saja teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Setiap warga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kedua, hak atas kelangsungan hidup, ketiga, hak untuk pengakuan, perlindungan, kepastian, serta jaminan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, keempat, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, kelima, hak untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar, hak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Keenam, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Ketujuh, hak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang kedelapan, setiap orang berhak memiliki status kewarganegaraan. Baik, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki, artinya hak asasi manusia sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa membedakan status, suku bangsa, genre, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua haknya. Definisi kewajiban asasi manusia. Menurut bab 1 pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kewajiban asasi atau kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Baik, selanjutnya kewajiban asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Yang kedua, wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, wajib menjaga toleransi dalam beragama. Yang keempat, wajib ikut serta dalam berbagai bentuk usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kelima, wajib menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Yang terakhir, wajib mengikuti tentang pembatasan yang sudah diterapkan dalam undang-undang. Kaitan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, yaitu ketika hak asasi manusia terpenuhi antaranya ada kewajiban asasi yang telah dilaksanakan. Begitu pula dengan sebaliknya, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia saling berkaitan satu sama lain, keduanya tidak bisa dipisahkan. Baik, materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan hak dan hak asasi manusia. Jadi perbedaan yang paling utama antara hak dan kewajiban ialah hak dilandaskan pada suatu hak istimewa yang sudah diberikan pada seseorang individu sejak mereka dilahirkan ke dunia, sedangkan untuk kewajiban diberikan kepada individu atas dasar kemampuan melakukan kewajiban. Dari pemaparan materi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat
pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kewajiban ialah setiap warga negara berkewajiban menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status maupun golongan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.